alat lab ada apa aja ya? Sebelumnya, lab itu apa sih? Lab itu adalah tempat untuk melakukan penelitian dan juga riset. Tapi teman-teman, sebelum ke lab, kita harus tahu nih apa aja sih yang ada di. Yuk, cek ada apa sih ya? Itu cek. Sebelum kamu masuk ke lab, kamu perlu memakai alat keamanan jas lab seperti jas lab, dan yang kedua, kamu perlu memakai masker. Dan jika kalau kamu perempuan, rambut kamu perlu dikuncir sehingga rapi. Oke, sekarang kita udah bisa pergi ke lab. Berarti aku harus. Mikroskop bertujuan untuk melihat morfologi objek melalui preparat. Bagian-bagian mikroskop ada 3 lensa okuler 5 kali 10 kali 12,5 kali, okuler 10 kali dengan penunjuk, 3 lensa objektif akromatik 4 kali 10 kali 40 kali, diafragmatik, cermin dasar dan cekung, konstruksi logam atau besi padat, stabil dan kuat, meja horizontal dengan penjepit microslide yang dapat digerakkan X sampai ke Y, kemiringan badan mikroskop terhadap penyangga bisa diatur, terdapat pengatur fokus, halus dan kasar, terdapat komponen pengunci sehingga lensa tidak menyentuh kaca objek. Komponen lensa dan aksesoris disimpan dalam kotak plastik, dilengkapi dengan penutup khusus dari plastik polieten transparan untuk penahan debu, kuat dan tidak mudah robek, serta dilengkapi silikal gel. Selanjutnya ada gelas beker. Gelas beker bertujuan untuk menjadi wadah larutan dalam memanaskan larutan, menguapkan solvent atau pelarut, dan melakukan percampuran senyawa. Selanjutnya ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume suatu larutan dengan ketepatan volume 1 desimal. Nah, di sini ada 0 sampai 25 ml. Ada lagi yang lebih besar loh. Nah, kalau yang mangkuk kayak gini, itu namanya cawan Petri. Di mana cawan Petri itu tempat perkembangbiakan mikroba, tempat menimbang bahan, dan tempat mengeringkan sampel. Nah, kalau yang ini namanya pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil larutan melalui tetesan, kita pakainya pipet tetes. Nah, kalau yang ini namanya pinset. Pinset itu berfungsi untuk mengambil atau menarik beberapa sampel yang sangat kecil ataupun yang sangat lembek atau lembut. Nah, ini namanya penjepit tabung reaksi atau bisa disebut juga GGF, di mana berfungsi untuk menjepit tabung reaksi atau alat lab lain ketika alat tersebut berada dalam proses pemanasan atau dalam kondisi panas. Selanjutnya ada objek glass. Objek glass itu sebagai wadah objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Dan juga ada cover glass sebagai tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati sehingga ketika dilakukan pengamatan, objek tidak terkontaminasi dengan media luar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat seperti apa nantinya, itu ada tadi yang awal aku kasih tahu tentang preparatnya. Oke, kalau yang ini namanya termometer maksimum minimum. Nah, termometer maksimum minimum ini biasanya untuk mengukur suhu maksimum atau minimum, yaitu melalui udara.
Oke, selanjutnya ada lemari asam. Lemari asam adalah alat yang dirancang khusus untuk menyimpan bahan kimia yang berbahaya seperti asam dan bahan kimia korosif lainnya dalam kondisi yang aman. Nah, selanjutnya ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Kapasitas maksimal beban yang bisa ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Neraca digital. Neraca digital berfungsi untuk menimbang bahan larutan padat atau objek lainnya dengan proses penimbangan yang akurat, presisi, dan akuntabel. Oke, selanjutnya ada hot plate. Hot plate adalah alat yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Oke, selanjutnya timbangan biasa. Semua timbangan fungsinya untuk mengukur berat atau massa suatu benda. Nah, untuk ini hitungannya adalah 0,5 kg. Oke, masih seputar neraca. Di sini ada neraca analitik, di mana neraca analitik berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Selanjutnya ada pembakar spiritus, di mana pembakar spiritus adalah wadah dari kaca yang berfungsi sebagai alat untuk menguapkan bahan kimia dengan menggunakan cawan Petri porselin. Kaki 3 sebagai penyangga dalam pemanasan. Kawat kasa sebagai tempat meletakkan wadah dalam proses pemanasan. Nah, dalam proses pemanasan seperti inilah susunannya: kaki 3, kawat kasa, lalu untuk pembakar spiritusnya ditaruh di bawah. Nah, yang bentuknya kayak pipa ini itu adalah distilasi atau penyulingan. Itu metode buat pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguapnya bahan. Nah, kalau yang kayak pompa penghisap ini namanya pipet filler. Pipet filler berfungsi untuk mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Yang ini namanya pH meter digital. Nah, pH meter digital ini untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Oke, selanjutnya biasanya ini dipakai untuk membuat hapusan darah. Namanya pena lancet. Nah, kalau pena lancet ini itu fungsinya seperti pulpen untuk mengambil sampel darah. Nah, pena lancet itu seperti ini, yang seperti pulpennya. Kalau yang kecilnya, ini namanya lancet. Lancetnya itu seperti jarumnya. Dan harus steril ya. Oke, selanjutnya ada kertas lakmus. Nah, kalau kertas lakmus ini berfungsi untuk menguji zat yang bersifat asam dan basa. Biasa kalau yang kertasnya banyak warnanya, itu bisa kita lihat kalau misalnya warna biru itu basa, kalau warna merah itu asam. Sedangkan yang warna langsung merah itu untuk menguji kadar asam. Oke, kalau ini namanya corong pengaman kaca. Mungkin seperti sama aja sih kayak corong biasa. Itu untuk mengalirkan air. Cuman yang membedakan dia ada sedikit berbentuk bulat di atasnya.
Oke, kalau yang ini namanya corong sentrifuge atau biasa juga bisa dibilang corong pemisah. Digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak bercampur. Oke, kalau ini namanya labu Erlenmeyer, di mana labu ini berfungsi untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah dan sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. Dia bentuknya seperti kerucut seperti itu. Nah, kalau yang ini namanya tabung objek. Tabung objek ini biasanya itu buat menaruh sementara objek penelitian seperti plankton. Oke, kalau yang ini sama sih sebenarnya fungsinya. Kalau ini botol kaca, biasanya botol kaca kita bisa buat naruh objek atau menaruh objek yang ada di sentrifuge atau objek yang sangat kecil. Oke, selanjutnya ada corong kaca dan corong filter kaca. Corong kaca berfungsi untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah dengan tempat yang mempunyai dimensi sampel yang berbahan kecil. Sedangkan corong filter kaca adalah memisahkan padatan dari cairan dengan menggunakan media penyaring. Selanjutnya ada sakarometer. Sakarometer berfungsi untuk mengukur konsentrasi gula dalam larutan, dapat memperkirakan kadar gula. Selanjutnya ada pipa kapiler. Pipa kapiler berfungsi untuk menyebarkan suatu zat cair. Nah, selanjutnya ada termometer kaca. Termometer kaca digunakan untuk mengatur suatu suhu. Selanjutnya ada gunting bedah. Gunting bedah di sini ada yang berbagai jenis dan juga pemanfaatannya. Yang pertama ada yang untuk memotong jahitan, ada yang membalut, serta memotong dan membedah jaringan biologis. Oke, selanjutnya ada rak tabung, di mana rak tabung ini sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Tabung reaksi untuk menampung, memanaskan, atau mencampur zat yang digunakan dalam eksperimen. Tabung sentrifuge berfungsi untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya. Selanjutnya ada inkubator, di mana inkubator untuk menginkubasi suatu bakteri agar dapat hidup pada suatu media atau substrat. Nah, selanjutnya ada oven. Oven yang di sini adalah oven yang digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel dan juga melakukan proses sterilisasi. Selanjutnya ada autoklaf. Autoklaf berfungsi untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 120 derajat selama kurang lebih 15 menit. Oke, selanjutnya ada magnetic stirrer, berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Nah, terakhir yang kami kenalkan ada sentrifugasi. Sentrifugasi untuk memisahkan sel-sel besar dari sel-sel kecil dan memisahkan sel-sel padat dari sel-sel yang ringan dan memisahkan endapan. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dry ways to dry.